Shalom anak-anak hebat kelas 9. Apa kabar hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di sini bersama Ibu Eka dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada bab 6 kita akan belajar peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah belajar hari ini, kita harus mampu untuk pertama, mengenal Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kedua, memahami peran Roh Kudus sebagai penolong saat menghadapi tantangan. Dan ketiga, kita juga harus mengetahui Roh Kudus sebagai jaminan atau meterai keselamatan kita. Mengenal Roh Kudus, pribadi ketiga Trinitas atau Tritunggal. Di dalam kekristenan, kita mengenal istilah Trinitas atau Tritunggal, bukan? Trinitas atau Tritunggal yaitu Allah yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa Pencipta, Allah Anak atau Yesus Kristus yang turun sebagai manusia untuk menjadi korban penebusan salah bagi setiap orang percaya, dan Allah Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi orang-orang percaya. Berikutnya, janji Sang Penolong. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Ayat ini menceritakan bagaimana Yesus Kristus Tuhan Allah kita ketika Ia akan menaik ke surga, Dia menjanjikan kepada murid-muridnya seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Inti ayat ini yaitu Roh Kudus diutus oleh Yesus untuk menyertai kita selama-lamanya sebagai penghibur, menuntun kita pada kebenaran sebagai guru. Roh Kudus menolongku menghadapi tantangan. Siapa di sini yang pernah mengalami atau menghadapi tantangan dalam hidupnya? Ya, dalam hidup manusia itu banyak tantangan ya nak ya. Mulai dari rasa malas, berkata kasar, mencontek, dan lain-lain. Nah, disinilah peran Roh Kudus sangat penting bagi orang percaya. Roh Kudus membawa kita atau membimbing kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya masa kini. Galatia 5 ayat 22-23 mengatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Karya Roh Kudus sangat nyata dalam hidup kita hari-hari. Perannya meliputi 2 hal, membentuk karakter buah roh dan memberikan karunia rohani. Peran pertama Roh Kudus dalam membentuk karakter hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus sehingga manusia percaya menghasilkan buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah-buah roh yang dimaksud adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seorang percaya yang dipimpin Roh Kudus wajiblah menghasilkan buah-buah roh seperti yang sudah kita ketahui barusan. Jadi, remaja Kristen dalam menghadapi tantangan tidak perlu takut karena ada Roh Kudus yang menyertai, dan kalian wajib menyatakan buah-buah roh, menghasilkan buah-buah roh dalam pertolongan Roh Kudus. Selain membentuk karakter, Roh Kudus juga melengkapi setiap orang percaya dengan karunia-karunia rohani seperti hikmat, iman, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bernubuat, dan lain-lain. Seperti yang tercatat dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11.
Karunia ini diberikan untuk membangun gereja atau tubuh Kristus. Setiap kita menerima karunia yang berbeda, tetapi semua bertujuan untuk kemuliaan Allah. Roh Kudus sebagai jaminan. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, anak-anak, tahukah kamu Roh Kudus juga berperan sebagai jaminan? Roh Kudus menjadi jaminan bagi orang percaya. Jaminan sama dengan bukti bahwa janji pasti ditepati. Dalam Efesus 1 ayat 13-14, kita diajar bahwa kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai ini adalah semacam tanda kepemilikan. Roh Kudus adalah jaminan atau uang muka dari warisan yang akan kita terima kelak, yaitu keselamatan dan hidup kekal di surga. Kehadirannya adalah bukti nyata bahwa kita adalah milik Kristus, dan rencana keselamatan Allah pasti digenapi dalam hidup kita. Ia memberikan kita pengharapan yang teguh di tengah segala ketidakpastian dunia. Nah, untuk lebih menghayati peran Roh Kudus dalam hidup kita, mari bersama-sama kita belajar dari lagu. Kita menyanyikan lagu Roh Kudus hadir di sini. Tanpa musik tidak apa-apa ya. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus senantiasa hadir dalam hidup kita. Dia adalah sumber kekuatan kita untuk tidak menyerah, untuk terus melangkah, dan untuk berbuah dalam kasih. Ya anak-anak, sebagai rangkuman atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Roh Kudus adalah pribadi Allah Trinitas atau Tritunggal. Roh Kudus menolong kita menghasilkan buah roh saat menghadapi tantangan. Dan ketiga, Roh Kudus adalah jaminan atau meterai keselamatan kita. Oke, sebagai kegiatan tindak lanjut kita, Ibu minta selama 1 minggu ke depan, tuliskan 2 momen di mana kamu merasa Roh Kudus menolongmu menunjukkan salah satu buah roh. Contohnya, waktu kamu emosi, kamu bisa tahan emosi. Waktu kamu bersalah, kamu dikuatkan untuk berani meminta maaf. Dan kamu misalnya juga diberikan semangat untuk berbagi. Kalian bisa tulis di dalam jurnal sebagai jurnal di dalam buku catatan kalian atau buku tugas kalian. Oke? Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sekian, dan sebagai penutup kita akan berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih sebab Engkau telah menolong kami dalam pembelajaran kami minggu ini. Kami mengucap syukur
Kalau Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri, tidak membiarkan kami seperti yatim piatu, tetapi Engkau memberikan kami penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk membimbing kami. Sekiranya Tuhan, kami bisa menyenangkan hati Tuhan senantiasa dengan hidup seturut kehendak dan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih, shalom.